Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nabilah Parinduri dari kelas 10-4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat fisika dan peranan ilmu fisika. Berikut video pembahasannya. Sains mempelajari gejala-gejala alam yang meliputi makhluk hidup atau life science dan makhluk tak hidup atau physical science, atau sains tentang kehidupan dan sains tentang dunia fisik. Sains tentang kehidupan meliputi biologi, zoologi, dan botani, sedangkan sains fisik meliputi fisikal kimia, biologi, dan astronomi. Fisika juga mempelajari gaya, gerak, energi, materi, panas, bunyi, cahaya, dan atom. Konsep-konsep dalam fisika membangun sains yang lebih rumit. Oleh karena itu, fisika merupakan pengetahuan dasar sains. Sebagai salah satu cabang sains, fisika juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, kuantitatif. Artinya, setiap besaran fisika selalu dapat diukur dan hasilnya dapat dinyatakan dengan angka. 2. Pengamatan dan percobaan. 3. Prediktif, yaitu ilmu fisika mampu memprediksi suatu peristiwa alam yang akan terjadi. Yang keempat, progresif, yaitu ilmu fisika terus berkembang dan berupaya menjelaskan setiap peristiwa yang akan terjadi. Ilmu fisika ini memberikan andil yang besar dalam pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, para insinyur yang merancang gedung pencakar langit, membangun jalan tol, dan mengembangkan dan menerbangkan pesawat luar angkasa, pasti itu membutuhkan pengetahuan fisika. Sejumlah pertanyaan fisika dapat dijelaskan menggunakan percobaan. Belajar fisika akan menyenangkan apabila disertai dengan percobaan. Percobaan fisika ini tidak harus selalu menggunakan alat-alat yang mahal, alat-alat yang serba canggih, tetapi dapat digunakan menggunakan alat-alat sederhana. Sebagai contoh, saya mengambil air. Misalnya, setiap zat cair termasuk air selalu menimbulkan tekanan. Tekanan yang disebabkan oleh zat cair tersebut tergantung pada kedalamannya. Semakin dalam, maka tekanannya akan semakin kuat. Contohnya, kita membuat 3 lubang pada dinding botol dengan kedalaman yang berbeda-beda. Kemudian isi botol tersebut dengan air, maka air yang keluar dari lubang paling bawah akan memancar paling jauh. Contoh yang kedua yaitu saat kita ingin memindahkan lemari. Karena lemari yang akan kita pindahkan ini berat, pasti kita akan menggunakan lembar-lembar kardus yang dipasang pada keempat sampingnya. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah memindahkan lemari. Dan cara ini dapat dijelaskan berdasarkan gaya gesekan. Dan karena lembar-lembar tersebut jadi memudahkan kita untuk menggeser lemari. Ruang lingkup fisika. Fisika juga memiliki ruang lingkup, yaitu kata fisika berasal dari istilah Yunani yang berarti alam. Oleh karena itu, fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala atau peristiwa alam. Pada awal perkembangannya, fisika mempelajari gejala-gejala alam yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Dan untuk mempermudah pembahasannya, para ahli fisika mengkelompokkannya berdasarkan informasi yang diperoleh dari indera manusia. Misalnya, gerak yang dapat diamati secara dengan menggunakan indera penglihatan. Gerak ini dipelajari secara khusus pada cabang fisika yang disebut dengan mekanika. Dalam perkembangan selanjutnya, mekanika ini juga dibagi menjadi 3, yaitu kinematika, ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperdulikan terjadinya gerak itu. Dinamika, ilmu yang mempelajari gerak dengan menganalisis penyebab terjadinya gerak itu. Statika, yaitu mekanika yang mempelajari benda-benda yang berada dalam keadaan seimbang. Fisika secara garis besar juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fisika teori, yaitu fisika yang berusaha mengembangkan teori yang dapat menjelaskan hasil-hasil eksperimen yang telah dilakukan.
serta berusaha memperkirakan hasil-hasil eksperimen yang akan datang. Yang kedua, fisika eksperimen, yaitu menyusun dan melaksanakan eksperimen untuk menguji hasil dari kajian teori. Di samping itu, fisika juga memiliki cabang-cabang. Yang pertama, mekanika klasik, yaitu menjelaskan gaya yang bekerja pada benda dan berdasarkan pada hukum-hukum Newton. Yang kedua, elektromagnetik, yaitu menggabungkan konsep listrik dan magnet serta menjelaskan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, termodinamika dan mekanika statistik, merupakan cabang yang menjelaskan perubahan dan suhu tekanan dan volume dari sistem fisika secara mikroskopis serta perpindahan energi dalam perhitungan statistik. Yang keempat, relativitas, yang terdiri dari relativitas khusus yang diusulkan oleh Albert Einstein dan relativitas umum yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Yang kelima yaitu mekanika kuantum, yaitu cabang fisika yang dapat menjelaskan sistem atom dan atom serta interaksinya dalam bentuk radiasi. Selain itu, fisika juga memiliki hubungan dengan ilmu lainnya yang menciptakan sebuah disiplin ilmu yang baru, yaitu astrofisika, mempelajari alam raya termasuk sifat dan interaksinya benda langit di dalam astronomi. Biofisika, mempelajari interaksi dan dari sosiologi. Fisika kimia, mempelajari hubungan fisika dan ilmu kimia. Ekonomi fisika, menerapkan proses fisika dalam ilmu ekonomi pembangunan. Geofisika, mempelajari struktur planet bumi, serta fisika medik yang berhubungan dengan kesehatan. Metode dan prosedur ilmiah. Proses ilmiah merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk menghasilkan apa yang diinginkan secara ilmiah. Proses ini biasa dikenal dengan metode ilmiah, yang terdiri dari A. Mengidentifikasi masalah atau melakukan observasi, B. Merumuskan masalah, C. Merumuskan hipotesis, D. Melakukan eksperimen, E. Mengumpulkan dan menganalisis data, F. Menarik kesimpulan. Keselamatan kerja di laboratorium. Di dalam laboratorium, kita tidak boleh sembarangan. Ada beberapa petunjuk yang harus diketahui supaya kegiatan di laboratorium dapat berjalan dengan lancar dan aman. Yang pertama, bacalah petunjuk eksperimen secara teliti. Yang kedua, jangan melakukan aktivitas yang tidak diperbolehkan oleh guru. Yang ketiga, jangan menggunakan alat-alat laboratorium sebelum diizinkan oleh guru. Yang keempat, jangan menumpahkan bahan apapun di dalam laboratorium. Yang kelima, jangan makan atau minum di laboratorium. Yang keenam, sebelum dan sesudah melakukan eksperimen, cuci tangan dengan bersih. Yang ketujuh, setelah eksperimen selesai, bersihkan alat-alat yang digunakan dan dikembalikan ke tempat semula. Yang kedelapan, sebelum meninggalkan laboratorium, pastikan instalasi gas pembakar dan stop kontak listrik sudah dimatikan.